Salam sejahtera, Shalom. Dari Puncak Harpa, kembali bersama saya Pendeta Sopakua dalam program 100 Hari Berdoa. Dan tiba saat kita berada di hari yang ke-33. Nah, umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada, sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan di saat ini, mari kita semua tunduk kepala dan kita minta kuasa Tuhan menyertai kita di sepanjang ibadah kita saat ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang 33 hari berdoa, bergumul bersama-sama. Dan saat ini kami menyiapkan hati kami untuk menerima tuntunan kuasa-Mu. Pribadi, keluarga, bahkan kelompok yang siap menerima berkat Tuhan. Roh Kudus-Mu tinggal di hati kami, sehingga firman ini menjadi berkat bagi kehidupan kami dan mempersiapkan kami untuk menyambut akan kedatangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Judul renungan singkat saya di saat ini adalah berdoa untuk kelepasan. Dan ayat penopang renungan saya di saat ini terdapat dalam Mazmur pasal 34, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Yang berbunyi demikian. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri, dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Itu adalah ayat pendukung renungan saya dengan berjudul berdoa untuk kelepasan. Nah, kata lepas atau kata kelepasan itu sendiri, itu artinya kebebasan dari keadaan yang mengikat. Ternyata ada sesuatu yang mengikat kehidupan kita, lalu kita berdoa supaya kita dilepaskan. Saya tertarik dengan kata kelepasan ini. Sedikit saya mau sentil terkait dengan kata kelepasan, artinya kita bebas dari keadaan yang mengikat kita. Nah, kalau keadaan yang mengikat kita, saya mau gambarkan sedikit di dalam buku Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 3. Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 3 ini berbicara tentang kerajaan 1000 tahun. Ayat 1 sampai 3 yang berbunyi demikian. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua, yaitu iblis atau setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Ayat 3, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi ini peristiwa ketika Tuhan datang kedua kali, kita yang diselamatkan, diangkat ke surga, hidup 1000 tahun di surga. Lalu ayat 1 sampai 3 ini berbicara tentang nasib daripada setan, ular tua, naga, atau Lucifer ini. Ketika umat-umat Tuhan ada 1000 tahun di dalam kerajaan surga, di manakah setan waktu itu? Ayat ini menjelaskan bahwa setan dirantai, setan diikat selama 1000 tahun. Dan oleh karena dia dirantai, dia diikat, ayat ini mengatakan dia tidak sanggup untuk menyesatkan bangsa-bangsa yang lain. Pertanyaan, bangsa-bangsa yang mana? Sementara orang-orang semua sudah tidak ada, hanya dia dan
pengikut-pengikut setan yang lain. Ini berbicara tentang kehidupan di masa yang akan datang. Setan dirantai, setan diikat. Ini memberikan sebuah gambaran bukan benar-benar dia diikat dengan rantai, dengan tali. Tidak, dia berada di dalam satu suasana yang hanya dia dan malaikat-malaikat jahat saja di sana. Dia tidak bisa menyesatkan bangsa-bangsa yang lain. Apa artinya ini? Saya ingin membacakan sebuah kutipan di dalam buku Kemenangan Akhir halaman 696 paragraf pertama yang berbunyi demikian. Inilah yang menjadi tempat tinggal setan dengan malaikat-malaikat jahat 1000 tahun lamanya. Kegiatannya terbatas kepada dunia ini. Ia tidak boleh berhubungan dengan dunia-dunia lain. Tidak boleh menggoda dan menyusahkan mereka yang tidak pernah jatuh. Dalam pengertian inilah, ia dikatakan dirantai. Tidak ada lagi orang yang masih tinggal hidup. Kepada siapa ia dapat menjalankan kekuasaannya? Ia sama sekali terputus dari pekerjaan penipuan dan pembinasaan yang selama berabad-abad telah menjadi kesukaannya. Jelas bahwa dia dirantai itu bukan benar-benar dirantai, tetapi dia hidup di dunia ini, di dunia yang sudah rusak, sudah porak-poranda, dan itulah yang disebut dengan dia diikat atau dirantai. Dan dia tidak bisa kemana-mana lagi untuk mempengaruhi mereka, menggoda mereka agar bisa bersama-sama dengannya. Dan ayat ini mengatakan untuk sedikit waktu dia dilepaskan. Itu ketika masa 1000 tahun lewat. Kedatangan yang ketiga kali Yesus, Mikael, akan turun bersama dengan Yerusalem baru. Umat-umat Tuhan yang ada di surga. Untuk melenyapkan setan bersama dengan antek-anteknya. Kalau kita kembali lagi ke Mazmur pasal 34 ayat 5 sampai 8, kata melepaskan, kata meluputkan. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku. Di bagian bawah ayat 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Dua kata yang berbeda namun memiliki satu makna. Dalam terjemahan Alkitab King James Version itu artinya dibebaskan, diselamatkan. Artinya mereka sementara dikekang, mereka sementara diikat dengan dosa, dengan kehidupan yang lama. Namun malaikat Tuhan datang untuk meluputkan mereka, membebaskan mereka. Kehidupan kita di atas dunia ini pada kenyataan adalah kita sementara dirantai. Dirantai oleh kekuatan dunia ini. Kita sementara dipengaruhi oleh hebatnya dunia ini. Kehidupan kita dipengaruhi oleh tawaran-tawaran dunia ini. Seringkali kita tidak bisa memengaruhi keadaan ini. Tapi keadaan inilah yang memengaruhi kehidupan kita. Uang misalnya. Kita harus gunakan uang ini dengan sebaik-baiknya. Namun terkadang uang ini yang mengatur segala kehidupan kami di atas dunia ini. Bagaimana supaya kita bisa terlepas dari himpitan-himpitan dunia ini? Bagaimana kita bisa terlepas dari pengaruh-pengaruh dunia? Bagaimana kita bisa terlepas dari dosa yang sementara menghimpit saudara dan saya? Jawabannya hanyalah satu. Berdoa. Berdoa dengan sekuat tenaga. Dan Tuhan akan mendengarkan doa-doamu. Saya tertarik dengan Mazmur pasal 59 ayat 1 dan 3. Ketika Daud dia berdoa kepada Tuhan, minta kalau boleh dia dilepaskan dari tangan Saul. Kenapa? Oh, dia sementara dikejar-kejar oleh Raja Saul. Nah, kalau kita lihat di dalam Mazmur 59 ayat 1 sampai 3, untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud. Ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia.
Lepaskanlah aku daripada musuhku, ya Allahku. Bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang melakukan kejahatan, dan selamatkanlah aku daripada penumpahan darah. Kita tahu bersama, ini adalah doa ketika Raja Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul yang ingin membunuhnya. Dia sementara dibelenggu, dia sementara dikejar-kejar oleh Raja Saul bersama dengan pasukannya. Nah, kita bisa dapati kenapa sampai Raja Saul buat ini. Kalau kita buka di dalam 1 Samuel pasal 24 dan 1 Samuel pasal 26. Bagaimana Tuhan melepaskan Daud dari tangan Raja Saul. Itu berakar ketika ada sebuah peristiwa di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai 9, dan di ayat 7 dikatakan, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ketika mereka pulang dari peperangan dan Daud membunuh Goliat dan membunuh orang Filistin yang cukup banyak, para penari, perempuan-perempuan cantik keluar dan mereka bernyanyi meriah dan mengatakan Saul membunuh beribu-ribu sedangkan Daud berlaksa-laksa. Artinya berlaksa-laksa di sini tidak dapat dihitung, saudara. Banyak sekali, puluhan ribu. Dan inilah yang membuat sampai Daud tidak disenangi oleh Raja Saul. Dan bayangkan, dengki, iri hati menguasai kehidupan Saul. Sampai Saul mengejar Daud untuk membunuh. Bahkan dalam cerita Alkitab, di dalam buku 1 Samuel pasal 24 dan 1 Samuel pasal 26 ada 2 kali. Namun dengan pertolongan Tuhan, Tuhan melepaskan Daud. Tuhan membebaskan Daud dari cengkraman Saul. Tuhan menolong Daud sebagaimana doa yang sudah disampaikan di dalam Mazmur pasal 34 ayat 5-8. Bahkan Tuhan utus malaikat untuk jaga Daud dan melepaskan dia dari segala mara bahaya. Pengalaman Daud akan menjadi pengalaman kita. Kita dikejar-kejar oleh dunia ini yang membuat kita terhimpit, yang membuat kita dirantai oleh keadaan dan situasi yang ada saat ini. Tetapi ingat, sebagaimana doa Raja Daud, biarlah doa-doa yang demikian akan menjadi doa umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada. Mari kita berdoa, minta Tuhan utus malaikat yang sama berkemah di sekeliling rumah saudara dan saya, sehingga melepaskan kita dari segala mara bahaya. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sementara menantikan kedatangan Tuhan. Dan ketika kita diselamatkan, janjinya adalah bahwa kita akan menerima surga yang indah. Surga yang di sana air mata akan dihapus. Maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, duka cita, dan segala yang lama telah berlalu. Kita bebas. Tetapi kehidupan yang demikian yang dikatakan dalam Wahyu pasal 21 ayat 4 ini selalu menghimpit kehidupan kita ketika kita ada di atas dunia ini. Marilah kita berdoa sehingga kehidupan kita sebagaimana Daud dilepaskan, dibebaskan dari cengkraman Saul. Begitu pula saudara dan saya dari cengkraman dosa yang menghimpit kehidupan, iman, dan kerohanian kita di atas dunia ini. Karena ketika kita masuk di surga, duka tidak ada lagi, tangisan, air mata, sakit hati, kelaparan, wabah, penyakit sampar tidak akan ada lagi. Kita akan dibebaskan untuk selama-lamanya. Ellen G. White dalam The Great Controversy halaman 676. Di kota Allah tidak akan ada malam. Tidak seorang pun akan membutuhkan atau keinginan untuk beristirahat karena lelah. Tidak akan ada kelesuan. Kita akan merasakan kesegaran pagi dan akan jauh dari akhir. Dan mereka tidak membutuhkan lilin. Tidak akan ada cahaya matahari karena Tuhan Allah memberi mereka terang. Cahaya matahari akan digantikan dengan sinar dan tidak menyilaukan dan menyakitkan. Sungguh luar biasa. Mari kita berdoa semua agar supaya
kita bisa memiliki tempat itu. Di surga, segala sesuatu yang menyenangkan, kita akan miliki di sana. Berapa di antara kita yang rindu pulang ke rumah? Berapa di antara kita yang rindu pulang ke surga? Pastinya, saya percaya, saudara punya kerinduan dan saya punya kerinduan untuk pulang ke rumah, pulang ke surga, bebas dari segala sesuatu. Tantangan bagi kita di saat ini, apakah saudara mau berkomitmen bahwa saudara mau berdoa untuk kelepasan saudara dan saya dari virus dosa yang membelenggu kehidupan kita saat ini? Mari kita berdoa bersama-sama supaya kita dibebaskan. Tuhan memberkati kita semua lewat renungan singkat di hari yang ke-33 ini, dan saya percaya kita semua akan dikuatkan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pekabaran-Mu saat ini. Menguatkan kami untuk selalu dan senantiasa ada dalam doa dan pergumulan, agar kami boleh dilepaskan dari segala kehidupan kami yang bisa membawa kami untuk tidak selamat. Tapi sebagaimana Raja Daud punya pengalaman ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, dan Tuhan melepaskannya dari cengkraman Raja Saul. Biarlah pengalaman ini akan menjadi pengalaman kami, Tuhan. Kami mau pulang ke rumah. Kami rindu ke surga. Di surga itu indah. Di surga itu menyenangkan. Tidak ada duka cita, tidak ada sakit penyakit, tidak ada air mata, tidak ada iri hati, tidak ada dendam, dengki, benci, dan segala macam. Yang ada hanyalah segala sesuatu yang menyenangkan hati kami. Bapa di surga, bebaskan kami dalam segala kehidupan ini, dan biarlah kami akan menerima janji-Mu ya Tuhan, untuk pulang ke rumah, hidup bersama-sama dengan Engkau 1000 tahun lamanya, dan hidup di dunia baru yang Engkau sediakan, kekal selama-lamanya. Memberkati umat-umat Tuhan yang ada di mana saja yang mendengarkan firman ini, dikuatkanlah mereka, diberikan kekuatan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.